Banten. Oke, Pak. Oke, Siap, siap Ya. Pak. Terima silakan. kasih Pak. Ya, Ya, baik. Terima kasih atas tambahannya Pak dosen. Ya mungkin, nah itu saja yang dapat disampaikan dari kami kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini langsung ke kelompok 9 apa ada pemaparan dulu dari Pak Taufik? 9 aja langsung. Saya tadi kasih masukan. Oke, baik Pak. Baik, mangga untuk Pak Melkior sama Pak Indra untuk langsung melakukan presentasi. Oke, baik Pak Rey, Bapak dosen dan teman-teman. Ini saya mau mengajukan sebuah pertanyaan dulu. Mumpung saya sendiri hari ini pendamping saya Pak Indra Catur, Pak dosen, hari ini dia lagi dalam kondisi sakit. Apakah presentasinya saya sendiri tanpa ditemani oleh Pak Catur atau bagaimana Pak, sehingga bisa dilihat nanti bahwa berjalannya presentasi bisa berjalan dengan efektif mungkin Pak. Terima kasih. Ini enggak apa-apa Pak Melkior. Oke, Nanti untuk baik. Mari saya mohon mengizinkan untuk kirim di grup ya Pak ya. Mangga, Iya. mangga Pak, mangga. Mari mohon screen ya materinya. Mohon maaf. Terima kasih ya Pak Rey. Oke, baik Pak. Sebentar, saya buka dulu ya. Oke. Mangga Pak Melkior. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan pada pagi hari ini. Izinkanlah saya dari kelompok 9 bersama teman saya Pak Indra Catur yang kemudian beliau hari ini tidak sempat hadir. Kita bersama-sama doa semoga beliau cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali oleh Tuhan yang Maha Esa. Pada kelompok 9 kami ingin menyajikan materi tentang sejarah Indonesia dan perjuangan merebut hegemoni daerah Jawa, Madura, dan VOC pada tahun 1680 sampai 1756. Materi ini dibawakan oleh Pak Indra Catur dan saya sendiri. Pak Rey, next. Yang pertama, pada masa 1680 sampai dengan 1754. Nasib VOC dan penduduk Jawa kini saling menjalin. Keterlibatan orang-orang Madura dalam kejadian-kejadian di Jawa yang telah mengundang campur tangan VOC pun masih terus berlanjut. Hingga pertengahan abad ke-18, keterikatan unsur-unsur Belanda, Madura, dan Jawa ini mengakibat timbulnya berbagai malapetaka. Pada tahun 1680, terbesar desas-desus di tengah rakyat Jawa dan Amangkurat II sesungguhnya bukanlah putra mahkota. Dengan ditumpaskannya berbagai pemberontakan kecil pada awal tahun 1680-an dan pulihnya kembali Jawa Tengah menjadi suatu wilayah yang relatif tenang, maka Amangkurat II mulai merasa aman. Ketika kebutuhan akan persenjataan VOC berkurang, maka hilanglah pula rasa kehormatan kepada VOC. VOC sendiri memasuki masa sulit yang sangat panjang.
ketika Gubernur Jenderal Spelman meninggalkan pada tahun 1684. Terbongkarlah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaannya. Selama masa kekuasaannya, jumlah penjualan tekstil turun hingga 90%. Monopoli candu tidak efektif dan para pedagang swasta dibiarkan melanggar monopoli VOC. Dia juga telah menggelapkan sejumlah besar dana pada tahun 1685. Semua peninggalannya disita oleh VOC. Kemudian yang berikut, pada tahun 1685, Batavia memutuskan guna memecahkan sebuah persoalan yang belum terselesaikan. Perlu dikirim duta khusus ke istana Kabupaten Francis Tek dan Juru Selamat Sultan Haji dari Banten yang diangkat menjadi duta. Dia adalah orang Belanda yang paling dibenci oleh Amangkurat II. Tugas Tek yaitu yang pertama harus mengatur masalah Cirebon sebagai pasal VOC. Yang kedua, menjelaskan batas-batas Batavia, penyediaan kayu dan beras. Yang ketiga, kewenangan untuk merundingkan kembali utang raja, bahkan kalau perlu menurunkan sampai 16% dari jumlah yang diminta, agar raja mau membayar. Poin yang keempat, menangkap Surapati, musuh VOC. Yang berikut, pada November 1685, Tek meninggalkan Batavia dan pada tanggal 4 Februari 1686, dia berangkat dari Semarang menuju Kartasura. Menjelang hari kedatangan Tek di istana, Raja tidak menyerahkan Surapati, melainkan melakukan penyerangan tiupan ke Surapati. Karena mengira pasukan raja sedang sungguh-sungguh menyerang Surapati. Tek pun ikut melakukan pengejaran, namun pada akhirnya Tek yang terbunuh. Pada tahun 1686 sampai dengan 1689 terdengar kabar akan meletusnya suatu pemberontakan besar-besaran menentang VOC di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian yang berikut, pada tahun 1665, pimpinan orang Ambon di Batavia adalah seorang Muslim bernama Kapten John Carr. Ya. Sejak itu, dia adalah pemimpin penyerangan VOC. Sepak terjang dari seorang John Carr. Dia telah bertempur di pihak VOC melawan orang-orang Portugis di Timor dan Sri Lanka. 2. Melawan orang-orang Makassar, orang-orang Banten di dekat Batavia, orang-orang Minang di Sumatera dan di daerah Jawa. Kemudian yang ketiga, John Carr bergabung dengan musuh-musuh VOC lainnya untuk merencanakan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Eropa di Batavia pada Agustus 1689. Hingga akhirnya John Carr wafat dan kepemimpinannya digantikan oleh kemenakannya yang beragama Kristen, Saskarias Bindang. Ya. Pada tahun 1691 terjadi perselisihan antara Gubernur Jenderal Willem van Oudthoorn dengan Dewan Hindia, khususnya dengan Direktur Jenderal Johan van Horn. Karena banyak perpecahan dan perbedaan terdapat, perlahan VOC mengalami kemunduran, baik dari segi kekuasaan
strategi, dan simpanan persenjataan. Lainnya, hal bagi Amangkurat II berperang melawan VOC tidak memiliki prospek menarik. Kerjanya sedang mengalami perpecahan. Kekuasaan Surapati semakin bertambah besarnya di timur dan tahun 1699 sudah mencapai Madiun. Dan sebelah utara Sungai Brantas jatuh ke pelukan penguasa kuat dari Madura Barat, yaitu Panembahan Cangkraningrat II. Yang berikut, Istana Amangkurat II terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok putra mahkota, berhadapan dengan kelompok pendukung Pangeran Puger. Pada Juni 1704, VOC mengaku Puger sebagai susunan Pakubuhan dan meletuskan konflik yang terkenal sebagai Perang Suksesi Jawa I. Perang Suksesi Jawa I adalah intervensi militer besar pertama oleh VOC di Jawa sejak perang melawan Trunajaya. Pasukan-pasukan yang dipimpin VOC dan Pakubuwana I itu cukup besar. Menurut satu sumber, yaitu yang berasal dari Eropa, pada tahun 1707, 46.000 orang berbaris dalam kampanye tersebut. Kampanye terbesar tersebut. Ciri paling menonjol dari pertempuran ini adalah bukti bahwa inovasi dalam teknologi militer yang muncul dari perperangan di Eropa pada abad ke-17 dan perkenalkan ke Jawa oleh VOC. Dengan secepat diadopsi oleh orang-orang Jawa seperti bersenjata, matchlock, dan senapan. Kemudian yang berikut, pada tahun 1717 Surabaya memberontak dan mendatangkan prajurit-prajurit dari Bali untuk dijadikan sekutu. Dengan demikian meletuslah perang yang kejam selama 6 tahun. VOC berhasil menaklukkan kembali kota Surabaya pada tahun 1718. Tetapi pasukan pemberontakan tidak dapat dihancurkan. Pada tahun 1718, Ponorogo, Madiun, Magetan, dan Jogorogo juga ikut memberontak. Kemudian pada Februari 1719, Pakubuwana I wafat, digantikan oleh putranya Amangkurat IV, yang pada awal masa pemerintahan digambarkan oleh VOC sebagai penguasa yang ditinggalkan oleh seluruh rakyatnya dan mendapati hampir seluruh dunia lawan memusuhinya. Pada Juni 1719, adik-adiknya Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya melancarkan serangan terhadap istana. Mereka didukung oleh seluruh pimpinan Islam di istana dan mendapat simpati terang-terangan dari ibu mereka, Ratu Pakubuwana, yang memiliki pengaruh kuat di istana. Dengan demikian dimulailah Perang Suksesi II, yaitu tepatnya pada tahun 1719.
bulan Maret 1726, Raja jatuh sakit. Dia digantikan oleh putranya Pakubuwana II 1726. Pakubuwana II baru berusia 16 tahun ketika diangkat menjadi raja. Dan pada awal masa pemerintahannya, dia dikuasai oleh ibunya, Ratu Amangkurat Pati Danureja, dan nenek suri yang sangat berpengaruh, Ratu Pakubuwana, merupakan seorang sufi saleh. Pengaruh Ratu Pakubuwana lah yang menyebabkan raja baru ini berkeinginan mempromosikan nilai-nilai Islam. Meskipun pada awal pemerintahan Pakubuwana II tampak ada harapan, dengan cepat istana menjadi pusat intrik di antara orang-orang kuat yang melakukan manuver dengan kekayaan dan pengaruh. Lagi-lagi hal ini melibatkan hubungannya dengan VOC karena VOC merupakan jaminan militer yang terpenting bagi kekuasaan dinasti itu, tetapi juga penghisap terbesar kekayaan kerajaan. Kemudian yang berikut, pada November 1741, pos VOC di Semarang dikepung kira-kira 20.000 orang jiwa dan 3.500 orang Cina dengan 30 pucuk senjata meriam. Pihak VOC sudah menduga bahwa Pakubuwana II hampir telah memutuskan hubungannya. Semua keraguan selama ini lenyap pada Juli 1741. Pakubuwana II telah menyatakan dirinya sebagai musuh orang-orang Eropa, raja mistik, dan penakluk perang suci. Kemudian yang berikut, pada akhir Juni 1742 mencapai titik puncak dengan takluknya Kartasura. Pakubuwana II dan Van Hegendorf melarikan diri ke arah timur menuju Punaraga. Setelah 6 minggu, Van Hegendorf melarikan ke daerah pesisir. Raja yang malang tidak bisa lari dari kesimpulan bahwa dirinya telah gagal menjadi raja yang suci dan saleh. Pakubuwana II mengajukan permohonan kepada pihak VOC apabila dia bisa menduduki singgasananya, maka ia akan menghadiahkan kepada VOC wilayah pesisir kepada pihak Belanda dan memperkenankan mereka memilih Pati. Yang berikut, VOC hubungan dipulihkan kembali dalam perjanjian, tepatnya November 1743, yang secara resmi mendudukan Pakubuwana II dan singgasananya. Selanjutnya, VOC diberikan kebebasan untuk mengambil daerah bagian pesisir dan sepanjang semua sungai yang mengalir ke Laut Jawa apabila VOC menginginkan. Raja juga menyerahkan 5.000 koyan atau sekitar 8.600 metrik ton beras setiap tahun untuk selama-lamanya. Pakubuwana II tidak mempunyai pasukan sehingga satu-satunya kekuatan ofensif anti pemberontakan adalah pasukan Cakraningrat IV. Cakraningrat IV mengajukan permintaan kepada VOC agar Pakubuwana II untuk menjadikan contoh bagi penguasa yang tidak setia.
Demikian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf ketika ada kekurangan dari kami, Bapak dosen dan teman-teman. Mungkin apakah ada yang ingin disampaikan dulu oleh Pak Taufik, baik penambahan dan sebagainya, sebelum masuk ke sesi pertanyaan? Langsung saja Pak Ray, biar saya pantau yang menanyakan. Baik Pak, mungkin teman-teman ada yang bertanya. Tadi presentasi dari Pak Melki tentang perjuangan merebut hegemoni Jawa Madura VOC dan sebagainya. Apakah ada? Sebenarnya antara pemateri Pak Nuri, Pak Jenal, dan Pak Melkior ini sama ya. Cuma memang ini agak lebih spesifik. Kalau tadi itu eh, dua persoalan, kalau ini mirip sebenarnya, melanjutkan saja, saling melengkapi saja. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Karena gini, kalau bicara tentang sejarah Indonesia masa POC itu, dua tokoh seperti Sultan Agung di Mataram, Sultan Ageng itu tidak bisa kita lepaskan. Kalau Pangeran Diponegoro itu setelah POC bubar gitu ya. Tadi POC sudah dijelaskan oleh Pak Melkior tentang bagaimana dia mengalami penurunan kepercayaan. Jadi boleh jadi ini uh, periode di mana POC juga nanti akan bubar karena kasus korupsi itu. Silakan kalau mau dikaitkan dengan bubarnya POC, silakan. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Kalau mungkin kalau tidak ada, apakah kita lanjut aja Pak ke... Itu Pak Peter mau tanya tuh, Peter. Oh, Pak Peter, mangga Pak Peter, mangga. Pak Peter, waktu tepat dipersilakan. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih buat Bapak yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya dan teman-teman. Sedikit aja pertanyaan saya, mungkin nanti Bapak bisa bantu untuk memberikan penjelasan juga. Menjadi pertanyaan saya, kita bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki beragam bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Mungkin mohon maaf aja, mungkin nanti pertanyaannya melenceng dari presentasi, tapi yang saya mau tanyakan kepada teman-teman yang berpresentasi hari ini, ya ketika VOC masuk di Tanah Jawa Madura itu, Permisi, Pak. halo, apakah kedengaran suara saya? Kedengaran Pak Peter, kedengaran kok. Oke. Mangga, mangga. Ketika tim VOC masuk ke Jawa dan Madura itu, ketika awal mereka masuk itu, apakah waktu itu para peserta VOC mereka mempelajari bahasa dulu baru mereka bisa masuk di situ, atau bagaimana? Karena kan ketika misalnya kalau orang baru ya masuk di daerah di wilayah tersebut kan pasti, kalau mohon maaf aja, di situ jika tidak bisa berbahasa Indonesia dan lain sebagainya, tidak ada bahasa yang menyatukan mereka, yaitu komunikasi mereka itu seperti apa, bagaimana sehingga mereka gampang diterima.
Mungkin nanti Bapak juga bantu untuk menjelaskan dan menjawab. Ya mungkin itu aja yang bisa saya tanya. Terima kasih. Mangga Pak Melki langsung dijawab saja Oke. terkait bahasa tadi. Pak Peter, mohon maaf ini untuk pertanyaannya Pak Peter, karena saya lagi mencari jaringan ini tadi, mohon maaf ini, jadi saya kurang concern. Saya lagi di Boleh. kelas sudah ini dari ruangan guru, mohon maaf banget ini. Oke, siap, Bapak. Oke, yang menjadi pertanyaan saya, ketika VOC masuk di Pulau Jawa dan Madura, pada waktu itu kita kan tahu bersama bahwa bangsa dan negara kita ini adalah bangsa yang banyak suku, bahasa, ras, dan etnis. Nah, terutama yang mau tanyakan kepada pemateri mengenai bahasa. Nah, ketika mereka masuk di bangsa Jawa dan Madura itu, bagaimana caranya sehingga mereka bisa masuk? Sedangkan pada waktu itu belum ada bahasa yang mempersatukan gitu, dan apakah memang waktu itu ketika VOC masuk, apakah mereka belajar dulu bahasa setempat sehingga mereka bisa masuk, atau bagaimana sehingga mereka bisa masuk ke daerah tersebut dan mereka gampang diterima oleh bangsa Jawa dan Madura pada waktu itu? Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan, Bapak. Sekian dan terima kasih. Atau mungkin ada media lain atau strategi lain yang mereka pakai sehingga mereka bisa masuk, atau mungkin saja pada waktu itu karena mereka bangsa VOC mereka tidak juga mengerti bahasa Jawa dan bahasa Madura, ataukah mereka pakai bahasa isyarat, atau bagaimana pada waktu itu? Media apa yang mereka pakai sehingga mereka bisa masuk di daerah Jawa dan Madura dan sebagainya? Dan bagaimana juga bangsa Madura dan Jawa itu bisa mengerti ketika mereka berkomunikasi dengan orang-orang VOC pada waktu itu? Itu aja sih Bapak. Mohon maaf jika di luar Nurul Naral, di luar pembahasan. Terima kasih Bapak. Mangga Pak Melki. Pak Rey, mohon maaf, mungkin Pak Rey mencatat pertanyaannya, mohon Oke, maaf ini. ya. Saya lagi kurang bagus Oke, saya coba untuk jaringan wifi-nya ini. Saya coba untuk jelaskan Pak Melki. Iya, iya. Jadi intinya itu komunikasi apa yang digunakan gitu saat VOC datang ke Indonesia gitu Pak. Kan belum ada bahasa apa pemersatu gitu bahasa Indonesia gitu kan, hingga mungkin dapat dimengerti gitu Pak oleh bangsa kita dengan juga bangsa VOC. Kan tadi kan ada apa semacam apa kan kerjasama dan sebagainya, itu seperti apa gitu kan, padahal belum ada bagaimana komunikasinya, intinya gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey ya sebagai penyambung lidah dari itu, karena mohon maaf perangkat saya di sini kurang support jaringannya ya. Yang ditanyakan oleh Pak Peter lebih kepada penggunaan bahasa ya dalam menjalinkan hubungan antara VOC kemudian orang Jawa Madura ya di Indonesia, dan pada saat itu bukan Indonesia sebutannya ya, masih mungkin disebut Nusantara. Ketika 1945 Indonesia sudah merdeka baru disebut NKRI, baru harga mati. Oke, baik, terima kasih. Bahasa yang digunakan oleh VOC sebagai penghubung atau menjalankan komunikasi kepada orang Nusantara, khususnya yaitu adalah orang wilayah Pulau Jawa, Sumatera, ya, ataupun orang Madura. Di sini mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, yakni VOC itu menggunakan bahasa Belanda, ya, di mana mereka diperintahkan kepada masyarakat Jawa ataupun Madura, yang dimana mereka menggunakan bahasa Belanda itu sendiri. Mungkin dengan cara yang pertama adalah mereka membuka sebuah sekolah ataupun semacam pelatihan untuk menggunakan bahasa atau menerapkan bahasa Belanda. Atau mungkin di sini mereka menggunakan sebagai
penerjemah antara bahasa Belanda dengan bahasa yang aslinya orang Jawa yang notabene-nya adalah sebagai bahasa penghubung dalam menjalinkan komunikasi antara orang Jawa dan pihak VOC itu sendiri. Ya, yang bahwasanya kita ketahui bahwa lamanya VOC itu sangat berpengaruh kepada masyarakat Jawa dan Madura di bidang monopoli perdagangan, sehingga bahasa yang mereka gunakan itu kembali kepada bahasa Belanda itu sendiri, tetapi juga mereka belajar juga yang namanya bahasa Melayu, yang dalam tanda kutip bahasa Melayu itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antara orang Belanda yakni VOC sama orang Indonesia yang khususnya adalah orang Jawa dan Madura. Terima kasih. Pak Peter, apakah jawabannya bisa diterima atau belum? Apa ya? Ya udah bisa diterima lah Bapak. Jangan ragu Pak, kalaupun belum nanti ragu. mungkin Saya- Pak dosen Saya yang bisa potong Pak jelaskan. Melkior. Pak Karena Melkior, saya juga potong. mohon maaf ini sejarah ini gelap banget ini. Sekalipun lampu terang di sini tapi sejarah gelap Pak. Nah, enggak masalah. Kita belajar semua. Ini pertanyaan menarik loh ini dari Nanti Pak. bisa ditambahkan oleh Pak dosennya Pak Peter ya. Oke, siap Bapak. Pertanyaan Pak Ya. Peter itu pertanyaan menarik dan itu pertanyaan orang yang belajar sejarah gitu. Ya. Saya minta Bu minggu kemarin Bu siapa yang bahas tentang kesusastraan? Bu Hariroh ya bukan? Bu Puji kalau nggak salah. Bu Oh, Puji. Bu Puji. Bu Puji bagian apa Bu Puji? Bu Puji kayaknya lagi sedang ada tamu deh Pak itu sedang Oh bicara iya. dengan yang Nggak ada orang sejarah yang tajam dalam hal susastra kemarin itu sebenarnya. Jadi ini pertanyaan cerdas ini sebenarnya ya kan. Maksudnya gini, bagaimana komunikasi mereka di awal-awal itu kan pertanyaannya kan. Dan saya punya PR buat Pak Melkior itu coba nanti dicari siapa itu Untung di situ. Ya, Surapati itu Untung Surapati itu maksudnya tuh. Nah, itu ada cerita menarik tuh, ada cerita sejarah yang menarik mengenai Untung Surapati itu. Jadi kalau bicara tentang rekonstruksi ya, pertanyaan dari Pak Peter ini, rekonstruksi bagaimana awalnya orang Belanda berkomunikasi dengan orang pribumi atau penduduk Nusantara, itu kira-kira ini yang ditanyakan Pak Peter ini gimana gitu. Kan tidak mungkin langsung komunikasi. Tapi kalau bicara tentang POC, Pak Peter ya, itu sebenarnya sudah jauh-jauh sebelumnya orang Eropa datang ke Nusantara kan. Bahkan 1511 itu sudah datang orang Portugis yang tentunya bahasanya juga berbeda, orang Perancis, Spanyol itu juga datang juga. Artinya mereka juga akan mencoba untuk memahami komunikasi masyarakat Nusantara gitu. Kalau sekolah belum terpikirkan oleh mereka, ya bahasa Belanda dijadikan bahasa sekolah itu nanti tuh, ya di zaman POC belum kepikiran. Tetapi komunikasi itu paling paling gampang. Ada pertanyaan kedua untuk Pak Melki atau yang lainnya silakan, atau yang tertarik dengan kesusastraan atau bagaimana komunikasi itu dibangun itu ketika Cornelis de Houtman datang gitu kan. Cornelis de Houtman itu kan ada komunikasi yang buntu begitu. Jadi menarik pertanyaan Pak Peter ini. Memang belum pernah dibuat riset secara mendalam bagaimana komunikasi awal. Tapi ada juru bicara yang memahami dan mempelajari masyarakat setempat, penduduknya itu. Bahkan ada orang-orang di pribumi itu yang dijadikan orang dekatnya
Belanda. Contoh Surapati itu, Untung Surapati itu nanti namanya dikenal sebagai Untung Surapati. Itu kan dia orang Bali itu. Orang Bali diangkat oleh orang Belanda lalu dijadikan anak muda yang gagah lah, ganteng si Untung Surapati ini. Lalu dia dijadikan pegawai di rumah orang Belanda itu, ya. Kemudian besar karena karena wajahnya menarik, ya. Kalau anak muda sekarang wajahnya apa 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 Good disenengin lah, looking, Bapak. good looking. Nah, itu seneng orang Belanda anaknya. Kalau nggak salah namanya Susana apa ya? Bukan Susana yang yang jadi kuntilanak itu, bukan. Susana orang Belanda ini. Nah, si Susana ini akhirnya seneng. Nah, ayahnya Susana ini marah dan si Untung lah mulai saat itu terhina. Jadi Untung itu Pak Melki itu Untung menarik tuh kalau mau diceritakan. Jadi dia boleh disebut sebagai seorang tokoh yang awalnya bahkan dia Belanda. Dia dijadikan pegawai atau boleh disebut pesuruh lah di rumah orang Belanda, anak muda, ganteng, gagah gitu, diambil dari Bali, dipungut, makanya disebut Untung itu, makanya dia dijadikan pegawai di rumah orang Belanda. Akhirnya dia pinter, cerdas, bisa bahasa Belanda tentunya. Kisah Untung ini menjawab pertanyaannya Pak Peter. Jadi komunikasi itu masing-masing memang awalnya tersumbat, tapi kasus Untung Surapati ini memberikan kita penjelasan bahwa tidak semua orang Nusantara itu dimusuhi oleh orang Belanda. Ada juga yang didekati, ada juga yang jadi penterjemah, dan kasus Untung ini malah menarik. Jadi Untung itu boleh disebut kalau menurut versi Belanda terlalu memakan hati orang Belanda lah. Si orang Belanda tadi anaknya disenengin dan dia sama-sama senang. Susananya dipulangin ke Belanda dan Untung akhirnya memberontak. Ya, pemberontakan Untung itu kemungkinan bukan hanya sekedar bagaimana dia melihat penderitaan masyarakat pribumi, tapi juga karena dia begitu terhina gitu loh. Kok nggak boleh saya mencintai Susana ini gitu. Akhirnya menjadi pemberontak gitu. Menarik tuh Untung Surapati itu ceritanya tuh. Gitu ya. Jadi Pak Peter terjawab kira-kira demikian lah. Tapi secara rinci ya mungkin kita perlu riset, dibantu orang-orang sejarah sastra ya. Bagaimana bahasa itu dipelajari, orang Belanda juga mempelajari. Karena kan prosesnya lama, Pak. Kalau 1511 Pak Belanda itu sudah pada datang atau 1511 Portugis datang, lah itu kan POC berdiri tahun 1600 ya kan. Artinya udah perlu waktu puluhan tahun. Ya sekarang kalau Pak Peter kita taruh saja misalnya 2 bulan ke Belanda, mungkin sekarang udah bisa pakai bahasa Belanda kan gitu. Ya jadi memang komunikasi itu dilakukan sambil beradaptasi masing-masing orang gitu. Baik si pihak penjajah maupun pihak kerajaan-kerajaan Nusantara. Baca nanti Pak Peter maupun Pak Melki kasusnya Untung, karena Bapak mencatat itu tuh. Karena saya lihat ada di kejadian ini ya, Untung Surapati itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan kalau ada yang punya tambahan lain. Atau waktunya habis Pak Ray? Iya Pak, waktunya sudah habis. Oh, waktunya habis ya. Pak Melki. Pak Ray, udah habis waktunya ya? Sudah Pak. Ya, baik. Oke. Baik kepada Bapak dosen dan teman-teman, jika teman-teman masih ada unek-unek atau pertanyaan yang kemudian masih tersimpan di dalam hati untuk materi kami, mohon maaf, mungkin kesempatannya terbatas oleh waktu. Jadi silakan teman-teman untuk menyampaikan materinya ke
saya secara via pribadi nanti saya akan menjawab secara itu di kelompok sejarah Indonesia aja, nanti saya share di situ. Jangan lupa nanti teman-teman yang bertanya NPM-nya dan nama yang lengkap. Kurang dan lebihnya seperti itu ya Pak Ria. Kalaupun ada kekurangannya mohon dimaafkan. Pak dosen, terima kasih Baik, atas bimbingan dan penyampaian materi kepada kami. baik, terima kasih Pak Melkior, Pak Rai, terima kasih, dan yang lainnya karena waktunya habis, nanti berganti dosen yang lain. Dan Oke. pertanyaan if history tadi, Peter, dari Pak Peter, bagus sekali untuk memancing keingintahuan kita, bagaimana komunikasi bisa dilakukan. Atau nanti bicara tentang babat tanah Jawi bagaimana, atau kitab Pararaton dan sebagainya. Banyak hal-hal yang menarik. Terima kasih, saya tutup karena harus ke kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Terima kasih, Pak. Terima kasih Baik, Bapak. Terima kasih Selalu. Pak. Alhamdulillah. Yuk teman istirahat dulu.